dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marcelina Jenina SPD, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SDNKT, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG Daljak di LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 5, elemen Aku Diciptakan Sebagai Perempuan dan Laki-laki, subelemen Perempuan dan Laki-laki Sederajat. Untuk lebih jelas, berikut adalah proses video pembelajaran saya. Selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi, salam satu hati. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, baik, sehat, sehat, cerdas, cerdas, ceria, gembira, hore. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Saya berharap kalian semua tetap semangat ya. Pelajaran ini. Ayo kita berdiri semua. Saya minta satu orang dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kami Kau beri kesempatan untuk belajar bersama pelajaran agama Katolik. Berkati kami semua agar kami mampu bekerja sama dan saling menghormati, karena Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki dengan martabat yang luhur. Ajarilah kami untuk bekerja sama dan saling menghormati dengan lawan jenis, agar kami berkembang bersama dalam memuliakan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami, arah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada Angel yang memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, bagaimana hari ini hadir semua? Hadir semua? Hadir semua ya. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang perempuan. Coba sama-sama baca. Perempuan dan laki-laki sederajat. Lebih jelas lagi, coba sekali lagi. Perempuan dan laki-laki sederajat. Perempuan dan laki-laki sederajat. Ya. Kalian tentu tahu bahwa di sekolah, di rumah maupun di lingkungan kita berteman dengan lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Nah, siapa di rumahnya yang punya adik atau kakak laki-laki? Yang perempuan dulu. Di rumah yang punya adik atau kakak laki-laki, angkat tangan. Senang tidak punya adik laki-laki? Atau kakak laki-laki? Senang. Kemudian yang laki-laki, yang di rumahnya ada adik atau kakak perempuan. Ya, sudah. Senang tidak? Senang. Senang punya adik perempuan atau kakak perempuan? Senang. Jadi di rumah itu
tadi yang perempuan. Begitu juga yang laki-laki di rumah itu, perempuan tadi di rumah itu ada laki-lakinya, ayah, adik atau kakak kita. Nah, di antara mereka ini tentu punya perbedaan. Contohnya di dalam kelas ini, ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, ada perbedaan. Tentu ada perbedaan. Iya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan saling melengkapi dan bekerja sama sehingga mampu mewujudkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut kalian apa perbedaan yang kalian ketahui antara perempuan dan laki-laki? Yang bisa menjawab angkat tangan. Ya, coba Utang. Perbedaan biologis atau fisik. Laki-laki suara lebih besar. Tubuh jangka otot lebih besar. Perempuan suara lebih lembut, pinggul lebih besar. Iya, itu ya. Jadi dilihat dari apa? Dari segi fisik atau biologisnya. Laki-laki itu suaranya besar. Di rumah kalau kamu mendengar suara ayah kan besar ya. Suara ibu pasti lembut. Nah, di sini kita tahu perbedaannya antara perempuan dan laki-laki. Lihat dari suaranya, laki-laki itu suaranya besar, perempuan itu suaranya lembut. Kemudian laki-laki itu dia tumbuh jagun. Ya. Kemudian perempuan itu pinggulnya besar. Itu dari segi apa tadi? Fisik atau biologisnya. Dari segi sosialnya, laki-laki itu dia mencari nafkah. Mencari nafkah. Sedangkan perempuan dia mengurus apa atau mengasuh rumah tangga. Ya, itu contoh perbedaannya. Kemudian yang kedua, apakah menurut kalian perempuan dan laki-laki memiliki kehidupan yang sama? Memiliki kehidupan yang sama. Coba yang bisa menjawab. Karena semua manusia itu mendapat kesempatan yang sama. Iya, karena semua manusia itu apa tadi? Mendapat kesempatan yang sama. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal hak. Dalam hal apa? Hak. Iya. Dalam hal hak. Nah, dalam hal haknya misalnya apa? Misalnya? Mengurus tanah. Misalnya apa? Secara prinsip perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama tadi. Dalam hak-hak, nilai dan potensi. Dalam hak-hak, nilai dan potensi. Nah, semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendidik, pada masa pada pendidikan, pada pendidikan, pekerjaan dan kehidupan sosial. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh bagaimana perempuan dan laki-laki itu dapat saling membantu dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Beri contoh, misalnya apa? Kerjasamanya. Iya, mengasuh anak. Kita tepuk jempol dulu untuk siapa? Salut, salut untuk Okta. Coba. Salut. Ya. Jadi itu misalnya tadi mengasuh anak. Kemudian apa lagi? Memasak. Apa lagi? Jadi pekerja
tidak hanya dikerjakan oleh seorang perempuan. Seorang laki-laki juga bisa. Begitu juga memasak. Begitu juga menyapu. Ya. Jadi itu tadi apa? Tentang kerjasama antara apa? Laki-laki dan perempuan. Contohnya tadi. Ya. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita akan lebih mendalami tentang apa? Kesederajatan. Jadi apa materi kita hari ini? Perempuan dan laki-laki sederajat. Perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, materi sebelumnya kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat kelompok diskusi. Nah, di sini sebentar Ibu sudah menyiapkan lembar kerjanya, kemudian dengan gambar-gambarnya, artikelnya. Nanti kalian di saat diskusi itu ingat harus saling menghargai pendapat dari teman yang satu dengan yang lain. Ya. Dan tadi itu kita sudah buat dalam kelompok. Saya akan bagikan lembarannya atau artikelnya untuk kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 1 Kelompok 1. 2. Kelompok 3. Ya. Di kelompok 1 ini sebentar, kelompok 1 atau kelompok visual, kamu lihat di situ, kamu amati gambar, setelah itu kamu mengisi pada lembaran jawabannya. Kira-kira apa yang kamu amati pada gambar. Kemudian setelah kamu kerjakan ini sebentar dalam kelompok, kamu bisa mempresentasikannya di depan kelas. Itu mewakili satu orang dari setiap kelompok. Ya, saya minta waktunya untuk mengerjakan itu. Silakan. Kamu amati gambarnya di sini. Itu juga kelompok 2. Amati gambar sini sekaligus kamu membaca artikel ini. Yang kelompok 2 tadi ini kelompok auditori. Sedangkan yang kelompok 3 ini kinestetik. Ya, silakan kerja diskusi. Baca dulu artikelnya, baca artikelnya. Ini tadi kira-kira samanya perbedaan pengalaman yang kami dapati dari wawancara. Kesimpulan apa yang dapat kami ambil tentang pentingnya kerjasama dan saling menghargai antara perempuan dan laki-laki? Ini apa saja perbedaan kerjasama antara setelah kamu membaca artikel, lalu kamu tulis. Karena ini dipresentasikan di depan kelas, begitu juga kalian amati gambar yang ada pada lembaran ini tadi, atau di buku siswa juga ada sama seperti ini. Tinggal kamu amati gambar, lalu kamu tulis sesuai dengan pertanyaan yang ada pada lembaran jawaban ini. Baca artikelnya supaya bisa menjawab pertanyaan.
3 sudah? Kelompok 2? Ya, kalau sudah semua, kita mempresentasikannya di depan kelas ya. Jadi dari setiap kelompok itu satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, yang lain mendengar. Coba kelompok 1. Kelompok 1 maju. Ya, maju bacakan hasil kerjanya tadi. Yang menunjukkan perempuan dan laki-laki. Ini tadi lembar kerjanya tuh. Yang menunjukkan perempuan dan laki-laki bekerja sama dan saling menghargai adalah mengetel dan menjaga anak. 2. Yang terjadi di dalam gambar adalah perempuan bisa membawa mobil dan bisa menjadi pilot dan laki-laki bisa menjaga anak dan membersihkan rumah dengan mengepel. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi dari hasil kerjanya kelompok 1 tadi, mereka melihat di situ atau setelah mengamati gambar, mereka memperhatikan bahwa di situ ada wanita yang atau perempuan yang bisa membawa mobil, kemudian ada laki-laki yang bisa menyapu Nah, jadi pada gambar itu tadi, di gambar itu tadi, pekerjaan yang dilakukan laki-laki itu bisa juga dikerjakan oleh perempuan. Dengar ke sini sudah. Ya, jadi pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan bisa juga dikerjakan oleh laki-laki. Ya, kami persilakan dari kelompok 2. Kelompok 2. Apa saja kualitas yang membuat kerjasama antara tokoh-tokoh tersebut berhasil? Najwa sebab sukses berkarya sebagai jurnalis. Susi Susanti terkenal sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Sri Mulyani menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia. Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari cerita artikel tersebut tentang pentingnya menghargai perbedaan jenis kelamin? Pelajaran ketiga yaitu Sri Mulyani yang menjabat sebagai direktur. Sampaikan kembali inti cerita artikel dan pelajaran yang kalian dapatkan kepada kelompok lain secara lisan. Najwa siap sukses berkarya sebagai jurnalis. Susi Susanti terkenal sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Sri Mulyani menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari hasil kerjanya kelompok 2 tadi, mereka sudah membaca artikelnya bahwa perempuan dan laki-laki itu pada zaman sekarang ini pekerjaan profesinya itu terbuka lebar. Apa pada zaman dulu dipandang sebagai pekerjaan dan profesi perempuan ini? Profesi perempuan itu tidak pendidikan dari laki-laki itu tidak bisa dilakukan
dilakukan oleh perempuan. Jadi perempuan itu tidak diizinkan untuk mengambil pendidikan yang tinggi. Itu dulu. Tapi sekarang itu sudah terbuka lebar bagi perempuan dan laki-laki untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi serta profesi profesi itu kini dikerjakan oleh laki-laki, demikian juga sebaliknya. Kamu tahu bahwa salah satu tokoh perempuan itu yang membela perempuan itu siapa? Siapa? Ibu Kartini. Jadi Ibu Kartini pahlawan membela perempuan. Nah, kelompok 2 tadi sudah presentasikan. Sekarang yang berikut kelompok 3. Kami persilakan untuk kelompok 3. Apa persamaan dan perbedaan pengalaman yang kalian dapatkan dari wawancara? Persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan terkenal sebagai perempuan yang cerdas dan juga laki-laki. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan fisik dan jenis kelamin. Kesimpulan apa yang dapat kalian tarik tentang pentingnya kerjasama dan saling menghargai antara perempuan dan laki-laki? Kesimpulan antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan dan laki-laki tetap bekerjasama walaupun fisik dan jenis kelamin mereka berbeda-beda, tetapi tetap saling menghargai satu sama lain. Sampaikan hasil wawancara dan kesimpulan kelompok. Jadi itu tadi hasil yang dikerjakan oleh kelompok 3. Tangan dulu untuk kelompok 3. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan. Kedudukannya sama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Seperti dalam kitab suci itu, kitab suci di kitab Kejadian itu bab 1 ayat 27 itu, jadi Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu sama, sepadan, sepadan. Iya. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih tadi karena sudah mempresentasikan pekerjaannya masing-masing. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, anak-anak, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 itu kita membaca bahwa makna Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah secara bersama. Secara apa? Bersamaan. Dan menurut gambarnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambarnya atau citranya. Ini berarti bahwa keduanya memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Martabat yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Seperti penjelasan tadi itu, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi kedua-duanya sama, laki-laki dan perempuan itu sama. Ya. Perbedaan jenis kelamin adalah bagian dari rencana Allah yang indah dan bertujuan untuk saling melengkapi. Seperti dalam kelas ini kan ada perempuan, ada laki-laki. Ajaran gereja Katolik menegaskan kesetaraan martabat antara perempuan dan laki-laki. Keduanya memiliki panggilan yang sama untuk mengasihi Allah dan sesama, serta untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan keluarga. Gereja dan masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat. Ya.
menerima. Untuk saling memberi dan menerima. Kemudian bekerja sama. Untuk apa lagi? Bekerja sama dan membangun relasi yang harmonis. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah wujud nyata dari iman kita dan cerminan dari kasih Allah yang universal. Jadi itu tadi yang harus saya bicarakan hari ini atau materi kita yang penting hari ini. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Dan pertemuan kali berikutnya saya akan periksa. Kalian harus kerjakan tugas ini sebentar sampai di rumah. Iya. Nah, hari ini kegiatan kita sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa. Tapi sebelumnya saya akan memberikan tugas tadi. Jadi tugasnya sebentar yang harus dikerjakan di rumah itu. Apa yang kamu pahami sekarang tentang mengapa perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana kamu dapat menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai teman-temanmu yang berbeda jenis kelamin? Kemudian, berikan contoh konkret. Apa manfaat yang ketiga? Apa manfaat yang kamu rasakan ketika bekerja sama dengan teman yang berbeda jenis kelamin? Yang keempat, apakah ada hal yang masih membuatmu bingung tentang topik ini? Jadi itu yang harus kalian kerjakan sebentar sampai dia di rumah. Dan kali berikutnya saya akan periksa. Pertemuan kali berikutnya saya akan periksa. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta-Mu selama pelajaran ini. Kami mohon sertailah kami untuk pelajaran kali berikutnya. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar, kami cermati, dapat kami pahami, dan dapat membawa berkah bagi kami demi masa depan kami selanjutnya. Nama-Mu kami puji Tuhan hari ini, Yesus panjang segala masa.